Halo guys, welcome to Cakrawala Unik. Pada hari ini kita akan membahas tentang kontroversial Dewan Perwakilan Rakyat yang mensahkan RUU Cipta Kerja. Apa itu RUU Cipta Kerja? RUU Cipta Kerja merupakan salah satu bagian dari Omnibus Law yang dirancang oleh pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan ketertarikan berinvestasi di Indonesia atau menggerakkan ekonomi negara. Apa sih dampak dari RUU Cipta Kerja? Nah, adapun dampak positif yang diberikan oleh RUU Cipta Kerja ini yaitu mendorong kemajuan dalam ekonomi negara, yaitu menambah lapangan pekerjaan, karena pengusaha diberikan kemudahan dalam berinvestasi. Yang kedua, menurut Menteri Kemenkomaritim Luhut Panjaitan, RUU Cipta Kerja bisa menjadi senjata bagi Indonesia untuk menjadi negara yang sangat kompetitif dalam dunia ekonomi. Namun ada beberapa dampak negatif, antara lain di bidang ketenagakerjaan, yaitu menghilangkan upah minimum, jam kerja yang eksploitatif, dan sebagainya. Apa saja pasal kontroversial yang menjadi permasalahan di masyarakat? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, penghapusan upah minimum. Salah satu poin yang ditolak Serikat Buruh adalah penghapusan upah minimum kota atau kabupaten dan diganti dengan upah minimum provinsi. Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tidak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum. Kedua, jam lembur lebih lama. Dalam draft Omnibus Law bab 4 tentang ketenagakerjaan pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam seminggu. Yang ketiga, kontrak seumur hidup dan rentan PHK. Dalam RUU Cipta Kerja, salah satu poin pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan keputusan, sebab jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan, pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. Yang keempat, pemotongan waktu istirahat. Jika berkaca pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79, istirahat mingguan itu diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya boleh meliburkan 1 hari dalam seminggu. Selain itu, untuk cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama, yaitu kurang lebih 2 bulan. Kelima, mempermudah perekrutan tenaga kerja asing. Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing atau TKA merupakan salah satu pasal yang paling ditentang Serikat Pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Jika mengacu pada Perpres nomor 20 tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, visa tinggal terbatas atau VITAS, dan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. Itulah dia kontroversi mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih percaya dengan wakil rakyat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, serta subscribe agar dapat meningkatkan channel ini. Sampai jumpa.